Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Puji Lestari. Di sini saya akan menerangkan mengenai penerapan algoritma fusi pada aplikasi pemilihan makanan mie instan. Oke, selanjutnya. Penelitian ini menggunakan data harga dan nutrisi mie instan. Data-data tersebut berisi 20 sampel produk mie instan dengan kandungan nutrisi dan harga yang dimiliki oleh setiap sampel. Analisis data bertujuan untuk menghasilkan output rekomendasi mie instan yang baik bagi konsumen dengan penerapan logika fusi. Dalam hal ini, analisis data menggunakan model Mamdani dengan bantuan program FISH. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai model Mamdani. Model Mamdani sering dikenal dengan nama metode Max-Min. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Untuk mendapatkan output diperlukan 4 tahapan. Yang pertama, pembentukan himpunan fusi variabel input maupun output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan. Yang kedua, aplikasi fungsi implikasi. Fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Jadi aplikasi fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Yang ketiga, komposisi aturan. Ada 3 metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fusi. Yang keempat, penegasan atau defusi. Input dari defusifikasi adalah suatu himpunan yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fusi. Sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fusi tersebut. Fusi logik. Logical system yang mengikuti cara penalaran manusia yang cenderung menggunakan pendekatan dan bukan eksak. Keuntungan dari fusi, yang pertama mudah dimengerti, yang kedua pemodelan matematik sederhana, yang ketiga toleransi data-data yang tepat, yang keempat dapat memodelkan fungsi nonlinear yang kompleks. Yang kelima, mengaplikasikan pengalaman tanpa proses latihan. Yang keenam, didasarkan pada bahasa alami. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode penelitian. Bagi konsumen dengan pendapatan yang tidak terlalu besar, kesehatan dan harga kadang menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan dalam menentukan makanan. Mie instan menjadi salah satu makanan yang harus diperhatikan harga dan nutrisinya. Untuk itu, dibutuhkan adanya suatu sistem untuk mempermudah konsumen dalam menentukan mie instan dengan harga dan nutrisi yang sesuai. Aplikasi dari logika fusi pada penelitian ini menyediakan sebuah sistem pemilihan produk makanan khususnya mie instan berdasarkan harga dan nutrisi yang merupakan faktor subjektif dan digunakan sebagai input. Metode penelitian ini menggunakan data harga dan nutrisi mie instan. Data tersebut terdiri dari 20 sampel produk mie instan dengan kandungan nutrisi dan harga yang dimiliki oleh setiap sampel. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan variabel input dan output. Yang kedua, mendefinisikan himpunan universal dari input dan output. Yang ketiga, fusifikasi. Yang keempat, menentukan aturan fusi untuk pemilihan mie instan. Yang kelima, menentukan inferensi fusi. Yang keenam, defusifikasi. Oke, langsung menuju selanjutnya. Berikut ini adalah data dari 20 sampel yang sudah saya tuliskan. Penelitian ini menggunakan 20 data sampel mie instan sebagai objek amatan dengan kandungan nutrisi dan harga masing-masing sampel. Berikut keterangan dari kandungan nutrisi yang diambil adalah yang pertama energinya. Berapa sih besar energi dari setiap mie instan? Yang kedua adalah energi dari lemak atau EL. Kemudian ada lemaknya atau L, singkatannya, protein P, karbohidrat K, dan serat pangan atau SP yang kemudian diakumulasi dengan nutrisi total. Di sini bisa dilihat. Kemudian terakhir ada harga dari setiap sampel mie instannya. Contohnya adalah tabel pertama dengan energinya. Kandungan nutrisi atau energinya yang diambil adalah 310, kemudian energi lemaknya adalah 110, kemudian lemaknya 19, proteinnya sebanyak 11, karbohidratnya sebanyak 15, serat pangannya sebanyak 9, dan nutrisi totalnya menjadi 474 dengan harga 1.500. Oke, selanjutnya.
Pada penelitian ini akan dibahas bagaimana menentukan mie instan dengan harga dan nutrisi yang sesuai bagi konsumen dengan penerapan logika fusi dengan bantuan FIS. Langkah yang pertama, terlebih dahulu ditentukan input dan output yang diinginkan. Pada kasus ini, ditentukan harga mie instan dan kandungan nutrisinya sebagai input. Sedangkan outputnya adalah mie instan yang direkomendasikan untuk konsumen. Yang kedua, selanjutnya didefinisikan himpunan universal dan harga mie instan, nutrisi mie instan, dan rekomendasi mie instan. Harga dan nutrisi masing-masing dinyatakan dalam interval harga 0,5.000 dan nutrisi 0,1.000. Langkah selanjutnya adalah fusifikasi, yaitu dengan mendefinisikan tingkat keanggotaan dari sangat murah. Ini tingkat keanggotaan nutrisi, berarti dari sangat rendah, sedang, tinggi, dan ke nutrisi yang paling tinggi. Yang selanjutnya adalah tingkat keanggotaan dari harga. Tingkat keanggotaan dari harga ini disesuaikan dengan dari sangat murah, cukup murah, mahal, sampai dari harga mie instan yang paling mahal. Kemudian selanjutnya adalah keterangan keanggotaan rekomendasi mie instan. Di sini disesuaikan dengan mulai dari tidak dipertimbangkan, tidak direkomendasikan, sedikit direkomendasikan, direkomendasikan, sangat direkomendasikan, dan harus dibeli. Berikut adalah istilahnya, ada NC, NR, GR, R, HR, dan MB. Di sini saya juga sudah menerapkan keterangannya agar lebih mudah dipahami. Oke, selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah menentukan aturan fusi yang akan digunakan untuk menentukan rekomendasi mie instan untuk konsumen. Berikut adalah tabel aturan dari fusi. Bisa dilihat NR, NR, JR, HR, dan MB. Mungkin kalau hanya berbentuk tabel, bagi kalian akan sulit untuk dipahami, maka di tab selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel berikut. Aturan fusi yang terbentuk dari tabel yang tadi. Dari tabel ini terbentuk aturan fusi. Yang pertama, jika harga sangat murah dan kandungan nutrisinya sangat rendah, maka tidak menjadi rekomendasi. Yang kedua, jika harga sangat murah dan kandungan nutrisinya rendah, maka tidak menjadi rekomendasi. Yang ketiga, jika harga sangat murah dan kandungan nutrisinya sedang, maka sedikit direkomendasikan. Yang keempat, jika harga sangat murah dan kandungan nutrisinya tinggi, maka sangat direkomendasikan. Jika harga sangat murah dan kandungan nutrisinya sangat tinggi, maka harus dibeli. Begitu seterusnya sampai ke kotak 25. Tahap terakhir adalah defusifikasi, yaitu menghitung derajat keanggotaan untuk masing-masing sampel. Pada tahap ini dilakukan perhitungan derajat keanggotaan dari setiap sampel dengan kandungan nutrisi dan harga yang dimiliki masing-masing sampel. Substitusikan nilai kandungan nutrisi sampel 1 dan harga sampel 1 pada kotak input, maka akan muncul derajat keanggotaan pada kolom rekomendasi seperti yang ditunjukkan gambar berikut ini. Selanjutnya, mensubstitusikan nutrisi dan harga sampel A, yaitu 474 dibanding 1500 dengan harga 1500 pada bagian input, diperoleh derajat keanggotaan rekomendasi mie instan sampel 1 adalah 0,496. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita akan melakukan pada 20 sampel mie instan yang lain. Hasil derajat keanggotaan dari 20 sampel mie instan dapat dilihat dalam tabel selanjutnya. Berikut adalah urutan derajat keanggotaan setiap sampel mie instan. Bisa dilihat, sampel 7 nutrisi total adalah 931 dengan harga 1650 dengan derajat keanggotaan 0,524, kategori direkomendasikan. Berdasarkan output yang telah diperoleh dari data tabel berikut ini, dari 20 sampel mie instan, terlihat bahwa mie instan sampel 7 memiliki derajat keanggotaan yang paling besar, yaitu 0,524, sehingga rekomendasi mie instan yang cocok untuk konsumen adalah mie instan sampel 7 karena memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan harga yang terjangkau. Oke.
Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, setelah dilakukan langkah-langkah dalam penentuan keputusan pemilihan mie instan, dapat disimpulkan bahwa mie instan sampel 7 merupakan mie instan yang paling baik untuk direkomendasikan kepada para konsumen. Karena memiliki kandungan nutrisi yang paling tinggi dengan harga yang terjangkau. Model pemilihan makanan seperti ini sangat diperlukan untuk para konsumen agar masyarakat dapat mengidentifikasi dan memilih makanan dengan harga dan kandungan nutrisi yang sesuai untuk dikonsumsi. Oke, berikut adalah penjelasan mengenai aplikasi pemilihan mie instan yang baik bagi konsumen dengan harga yang terjangkau. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.